Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjut cerita Katya yang menjadi calon tumbal entah oleh siapa. Akhirnya muncul teman lamanya yang bernama Zidan yang menjadi subjek tertuduh mencelakainya. Tapi apakah memang seperti itu kenyataannya? Menurut kalian siapa nih pelakunya? Kalau bahas tumbal tentunya bukannya yang paling tertuduh harusnya adalah orang yang dekat dengan dia ya? Keluarga mungkin? Atau suami dan mertuanya? Oke, kita langsung menuju ke ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pada dini hari, mereka semua yang ada di ruangan itu tengah lelap tertidur. Katya pun masih tenang dalam tidurnya, bermimpi lagi bertemu ayahnya serta Zidan dengan keadaan yang sama. Menjelang pukul 3 pagi, Katya mengejapkan mata saat merasa ada tiupan lembut di wajahnya. Tubuh Katya yang sebelumnya terasa sakit dan lemas, sekarang seakan mendapatkan tenaga baru. Katya melihat pada Rian yang tidur di sampingnya, duduk memegang erat selimut Katya. Sementara ibunya tidur di sofa dengan selimut kain panjang. Mereka sama-sama lelah dan tengah tertidur pulas. Katya kemudian menoleh ke arah pintu kamar. Ia kebingungan melihat sosok laki-laki tua yang tengah berjalan mendekat. Katya terdiam melihat laki-laki itu. Wajahnya pucat dan tenang. Sedikit ada keriput di sana. Rambutnya putih sebahu. Jenggotnya yang juga sudah memutih tumbuh panjang hingga atas dada. Tubuhnya kurus dan sedikit bungkuk. Ia bertelanjang dada dengan kain putih yang ditaruh di bahunya, serta celana putih yang menutupi hingga betis. Ia datang tanpa alas kaki. Meski bungkuk, laki-laki tua itu berjalan cukup cepat. "Kenapa kalung itu ada sama kamu?" tanya laki-laki tua dengan suara pelan. "Kalung?" tanya Katya dengan dahi berkerut, tak mengerti maksud laki-laki tua. "Ya." "Kalung apa, Pak?" tanya Katya masih kebingungan. Laki-laki tua menunjuk bantal tidur Katya. Seketika Katya teringat bisikan Meta tadi sore. Ia menarik bantal dan benar, ada kalung di sana. Kalung itu hanya tali hitam biasa dengan batu yang amat putih sebagai hiasannya. Katya melihat kalung tersebut penuh selidik. Kalung siapa itu? Kenapa Meta memberikan kalung itu kepadanya? "Kenapa kalung itu ada sama kamu?" tanya laki-laki tua itu lagi. "Tadi teman saya yang memberikannya, Pak," jawab Katya. "Untuk apa?" laki-laki tua bertanya dengan mata penuh selidik. Katya semakin bingung, berusaha mengingat-ingat sesuatu. "Kurang ajar sekali anak itu," umpat laki-laki tua. "Saat aku tidur, dia malah memberikanku kepadamu." "Pak," panggil Katya. Ia tiba-tiba teringat pesan Meta di chat tadi. "Saya butuh bantuan Bapak. Jika Tuhan mengizinkan, maukah Bapak membantu saya?" Laki-laki tua tertegun mendengar permintaan Katya. Sejenak berpikir. "Apakah mereka ingin mengganggumu?" tanyanya pada Katya. "Mereka siapa, Pak?" Kau ini... Itu perempuan busuk sama makhluk mata merah yang sok-sokan menakutiku. Apa mereka ingin mengganggumu?" Katya teringat akan mimpi yang lalu. Benar, ada 3 sosok sebenarnya. Makhluk hitam, sosok perempuan, dan ratu yang duduk di kereta kencana. 3 sosok yang juga pernah dijelaskan oleh Pak Rudi sebelumnya. "3, Pak," jawab Katya. "Ada ratu bermahkota emas berhias berlian indah. Pakaiannya merah keemasan. Dia duduk di kereta kuda." "Ratu siapa?" "Aku pernah melihat seorang ratu bergaun merah di belakang 2 sosok itu, Pak," jelas Katya. Laki-laki tua tampak sedikit berpikir. Ia tidak melihat ratu yang dimaksud. Ia kemudian menggeleng, tak mau ambil pusing dengan sosok ratu yang diceritakan Katya. "Karena mereka ingin mengganggumu, maka aku juga ikut terganggu. Karena sekarang
kamu yang memegang kalung itu. Jelas laki-laki tua tersebut. Tadinya ia tengah asik tertidur, tapi tiba-tiba ia mendengar suara gaduh dari dua sosok yang hendak mengganggu Katya. Lekas saja ia bangun dan mengusir dua sosok itu. Sekarang tidurlah, aku mau istirahat lagi. Jangan khawatir, aku akan menjagamu. Tapi ingat, setelah semuanya selesai, kamu harus mengembalikanku pada laki-laki itu. Laki-laki siapa, Pak? Tanya Katya. Namun dalam sekejap mata, si laki-laki tua sudah menghilang entah kemana. Katya tiba-tiba tersadar dengan keadaan tubuh yang kembali menjadi lemas. Katya merasakan pusing dan sakit yang kembali memaksanya untuk berbaring. Lalu terlelap lagi dalam tidurnya karena rasa sakit di kepala yang kembali kambuh. Saat membuka mata di pagi hari, Katya merasa tubuhnya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Wanita itu bahkan langsung bisa duduk dan melihat keadaan sekitar. Cahaya matahari sudah masuk dari kaca jendela kamar. Budiah yang tengah merapikan barang-barang di nakas sontak kaget melihat Katya yang sudah duduk di ranjang. Ya, kamu kok langsung duduk? Berbaring saja, biar nggak capek, ucap Budiah pada anaknya. Katya menoleh. Ia kemudian melepas selang oksigen yang terpasang di hidungnya. Wanita itu kemudian melihat tangannya yang tengah memegang sesuatu. Kalung semalam. Ternyata ia pegang dengan erat selama tidur. Kenapa dilepas ya? Tanya Budiah yang kaget dengan tindakan anaknya melepas selang oksigen. Katya tak menjawab. Ia malah lanjut melepaskan selang infus yang terpasang. Astaga, Katya, ucap Budiah menahan tangan anaknya. Sudah nak, kamu masih sakit. Jangan buat yang aneh-aneh. Katya masih tak menjawab. Ia turun dari ranjang, berdiri sempurna di sana. Kemudian wanita itu melompat sebentar. Aneh, tubuhnya terasa benar-benar sudah sembuh. Padahal dari kemarin ia sangat lemas dan kepalanya sesekali terasa amat sakit. Ya, udah ya, larang Budiah yang panik. Dani yang baru masuk kamar melihat adiknya yang sudah berdiri seperti itu malah ikut dibuat bingung. Laki-laki itu kemudian mendekati adiknya dengan wajah keheranan. Katya, kamu sudah sehat? Tanya Dani dengan raut wajah tak percaya. Katya berpikir sejenak. Kalung itu masih dipegangnya. Terbayang kejadian semalam saat bertemu laki-laki tua yang entah dari mana. Apakah laki-laki tua itu benar-benar melindunginya? Mas Rian mana, Mas? Tanya Katya pada Dani. Nganterin Faris ke sekolah. Sekarang kamu gimana? Kok udah kelihatan sehat? Iya ya, kamu gak merasa sakit sama sekali. Budiah kembali bertanya. Katya menggeleng. Wanita itu merasakan tubuhnya benar-benar sudah sehat. Dani yang merasa aneh dengan hal itu kemudian keluar kamar memanggil dokter. Katya baik-baik saja, Mas. Bu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab dokter tersebut. Apa saya boleh pulang, Dok? Tanya Katya dengan antusias. Tentu, dengan kondisi sehat seperti ini, buat apa kamu berlama-lama di rumah sakit? Dokter tersebut tersenyum pada Katya. Dani menelan ludah. Apa ini? Apa Katya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat rumahnya sebelum dipanggil pergi selama-lamanya? Bukankah juga banyak kejadian di mana orang yang sakit parah dapat sembuh sebentar untuk bertemu dengan banyak orang, kemudian baru meninggal dunia? Dani menggeleng membuang prasangka buruk itu. Kita tunggu Rian dulu ya, biar diurus semuanya, ucap Dani dengan tenang. Budiah tersenyum haru di sana, memeluk Katya dengan erat. Entah keajaiban apa yang diberikan Tuhan untuk Katya. Yang jelas, Budiah amat mensyukurinya. Sementara itu, Rian yang tengah membawa mobil sesekali melihat pada Katya di sampingnya. Bingung bukan main. Kenapa Katya tiba-tiba sehat setelah sakit parah tidak jelas beberapa hari ini? Sungguh itu tidak logis bagi Rian. Selama aku sakit, Mas gak pernah ngantor lagi ya, Mas? Tanya Katya. Aku terpaksa bolos ya. Aku tidak ingin kehilangan sedikit pun waktuku bersamamu, jawab Rian dengan jujur. Apa gak masalah, Mas? Nanti Mas dipecat oleh kantor lagi. Aku itu direktur ya. Beberapa tugas sudah ku kasih ke bawahanku, jawab Rian dengan santai.
Ia tidak ingin Katya memikirkan masalah itu dulu, meskipun ia mencemaskan hal yang serupa. Ia sudah beberapa kali mangkir rapat dan tidak mengindahkan panggilan kantor. Sementara Meta yang tengah sibuk membersihkan rumahnya sudah dikirimi pesan oleh Katya. Wanita itu mengabarkan Meta bahwa ia sudah sehat dan sekarang tengah dalam perjalanan pulang. Katya juga berterima kasih atas kalung dari Meta dan bertanya dari mana Meta mendapatkan kalung itu. Namun Meta tidak mau memberitahu Katya dulu. Segera saja Meta menelpon Zidane. Panggilan yang beberapa kali ditolak oleh laki-laki tersebut, setelah mencoba untuk yang kelima kalinya, barulah Zidane mengangkat panggilan Meta. "Halo Tak, kenapa?" "Dari tadi dong angkatnya," ucap Meta dengan kesal. "Aku kan lagi kerja Tak, emang ada apa?" "Katya udah pulang dari rumah sakit. Ia sangat berterima kasih atas kalungmu Dan." "Oh iya? Syukurlah kalau begitu. Tapi Dan, kemarin kamu bilang energimu berbenturan dengan energi di diri Katya. Sementara kalung itu punya aliran energi yang sama dengan tubuhmu. Tapi kenapa Katya bisa sembuh? Bukannya seharusnya dia muntah darah lagi?" Meta merasa hal itu amat janggal. "Ya beda lah Tak, kan kemarin aku udah bilang kalau kalung itu bisa memberikan energi buat Katya. Sama saja kayak Katya punya jimat. Energi itu melekat di tubuhnya. Sementara energi yang hendak membunuh Katya itu memang berasal dari luar tubuh Katya. Kemarin Katya muntah darah karena makhluk itu sedang berada di badan Katya. Saat memegang kalungnya, energi kalung itu keluar dari dalam tubuh Katya dan akan mengusir makhluk itu. Kemarin kamu lihat Katya muntah darah kan? Berarti jika makhluk itu mendekati Katya lagi, dia juga bisa muntah darah." Meta mengusap dahinya dengan bingung. "Terserah kamu saja Dan, yang penting Katya udah sehat." Jangan senang dulu, titik masalahnya belum selesai," ujar Zidane memperingatkan Meta. "Titik masalah apa Dan?" tanya Meta yang seketika merasa cemas. "Katya bilang bahwa dia ditumbalkan kan? Sebelum tumbal itu selesai, Katya belum aman. Jika dia sampai lalai melepaskan kalung itu, dia bisa dihantam dengan energi yang amat besar. Makhluk itu pasti sangat marah karena Katya berusaha melawannya dengan kalung itu. Kemungkinan terburuk, Katya bisa meninggal dengan keadaan tidak wajar atau bahkan mengenaskan secara tiba-tiba." Meta merasa nafasnya terhenti seketika. Ternyata kabar sembuh dari Katya hanyalah kabar baik yang sesaat. Sahabatnya itu ternyata masih dibayang-bayangi oleh kematian. Keluarga Katya harus cari cara untuk menghentikan penumbalan itu Tak. Apapun itu, semuanya harus cepat diselesaikan. Kalau terlambat, kita nggak akan pernah melihat Katya lagi. Katya termenung lama di meja makan setelah mendengar penjelasan Meta di depannya. Budiah yang juga ikut mendengar hal itu tampak tidak tenang. Seakan kesembuhan Katya sekarang hanya sebuah kefanaan. "Jadi aku nggak benar-benar sembuh Tak?" gumam Katya mengusap matanya yang perih berkaca-kaca. "Kalung itu hanya menjaga dari makhluk yang mengganggumu itu ya, tidak menghentikan perjanjian atas penumbalanmu." Katya melihat kalung yang ia pegang. Meta sudah memberitahunya jika kalung itu berasal dari Zidane. Jadi, jika bukan Zidane pelakunya, siapa yang telah menumbalkan Katya? Lalu kenapa Zidane selalu hadir dalam mimpinya? Sungguh itu teka-teki yang belum bisa ditemukan jawabannya. "Aku sudah memfitnah Zidane Tak. Mas Dani, Mas Rian, mertuaku, semuanya pasti menuduh Zidane," ujar Katya dengan perasaan bersalah. Katya kemudian menoleh pada ibunya. "Apa Pak Rudi bisa dimintai tolong untuk mencari pelakunya, Bu?" Katya belum tahu bahwa Pak Rudi telah meninggal setelah menolongnya. Budiah menggeleng pelan. Wajahnya benar-benar tampak cemas. "Beliau sudah nggak ada ya? Sepulangnya beliau dari sini, ratu bergaun merah yang kamu jelaskan malam itu mengejarnya. Dia meninggal di rumahnya siang itu juga," jelas Budiah dengan rasa bersalah. Seketika saja air mata Katya jatuh tanpa bisa ia tahan. Wanita itu menggeleng dengan lemah tak percaya. Tak mengira orang yang menolongnya malam itu telah menjadi korban atas penumbalannya. "Ya, coba kamu ingat-ingat. Apa kamu punya masalah sama orang lain? Apa ada orang yang kamu curigai? Atau mungkin kamu pernah bertemu orang-orang yang gerak-geriknya mencurigakan?" "Aku gak mau memfitnah siapapun Tak.
jawab Katya dengan air mata menetes. Aku sudah menuduh Zidan, tapi nyatanya dia yang menolongku. Atau mungkin suamimu punya musuh di tempat kerjanya? Tak, potong Katya. Aku gak pernah ikut campur dengan pekerjaan Mas Rian. Ngumpul dengan orang kantornya saja hanya sesekali. Bagaimana mungkin mereka menumbalkanku untuk kepentingan mereka? Pada akhirnya tidak ada kesimpulan yang bisa mereka dapatkan. Sebelum sore, Meta sudah pamit pulang. Ia sempat berpapasan dengan Rian yang baru pulang melihat rumah barunya. Ada perlu apa Meta kesini ya? Tanya Rian. Katya tersenyum melihat suaminya. Kalung berbatu putih yang ia pegang segera disembunyikannya ke dalam saku baju. Katya tidak ingin Rian tahu bahwa ia memegang kalung dari Zidan. Takut suaminya itu cemburu jika ia menyimpan barang pemberian laki-laki lain. Bahas masalah kesehatanku, Mas, jawab Katya. Apa masih ada masalah? Tanya Rian memastikan. Kata Meta, kesembuhanku itu hanya sementara. Jika masalah tumbal itu belum dituntaskan, maka cepat atau lambat aku pasti jadi korbannya, Mas, ucap Katya yang kembali merasa sedih dengan keadaan. Rian lekas menarik kepala Katya ke dadanya, memeluk erat istrinya agar bisa lebih kuat menghadapi masalah ini. Nanti kita carikan solusinya ya. Sekarang kita berbanyak ibadah saja, ucap Rian dengan bijak. Budiah melihat anak menantunya dengan perasaan yang juga ikut sedih. Ia sekarang hendak menelpon Dani yang sudah pulang ke desanya. Dani harus tahu bahwa masalah itu ternyata belum selesai sama sekali. Mereka harus segera menemukan pelakunya. Malamnya Budiah kembali tidur dengan Faris, sementara Katya dan Rian sudah terlelap tidur di kamar mereka. Namun, menjelang tengah malam, Katya lagi-lagi merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Ia tiba-tiba terbangun tengah malam dan merasa hendak ke kamar mandi. Semuanya masih berlangsung aman, hingga Katya kembali melihat bunga putih di sudut wastafel kamar mandinya. Lagi-lagi, bunga itu membuat roma Katya merinding. Jantungnya berdegup kencang dan kakinya terasa gemetar. Katya memegang kalung putih yang ada di kantong bajunya. Wanita itu keluar dari kamar mandi. Ia bergegas kembali ke kamar. Saat melewati ruang tengah, Katya mendengar pintu rumah diketuk 3 kali. Dia tersentak. Jantungnya semakin berdebar tak karuan. Ia menguatkan genggamannya di kalung berbatu putih tersebut. Katya, kau harus mati. Terdengar suara seorang perempuan dari arah dapur. Katya refleks menoleh. Perempuan dengan wajah menakutkan itu tampak tersungkur, memuntahkan banyak darah. Kau harus mati sama sepertiku, Katya menggeleng. Enggak, aku enggak mau mati, jawab Katya dengan lutut melemah. Wanita itu tersungkur ketakutan. Perempuan itu berusaha mendekat. Kau harus mati, Katya, katanya dengan suara yang hampir habis. Ia memperlihatkan wajah hancurnya yang amat menyeramkan. Mata hitam sempurnanya memperlihatkan kemarahan yang amat besar. Kau harus mati sama sepertiku, Katya, teriak perempuan itu berulang kali. Lalu tiba-tiba perempuan itu memuntahkan banyak darah. Dalam sekejap mata, ia menghilang begitu saja dengan darah yang ia muntahkan. Katya merasakan nafasnya hampir habis. Dadanya terasa amat sesak. Ia berusaha menghirup udara sebanyak-banyaknya. Tubuhnya basah oleh keringat. Katya, panggil seseorang. Katya memejamkan mata. Makhluk apa lagi yang datang? Wanita itu segera lari ke kamar. Ia mengunci pintu dan masuk ke dalam selimut. Katya melantunkan banyak doa, memegang erat kalung yang masih ia pegang. Katya merasa amat ketakutan. Bahkan ia tidak berani membangunkan Rian yang sedang tertidur. Dalam selimutnya, Katya mendengar suara ringkikan kuda dari arah kejauhan. Ia semakin memperbanyak doanya dan memejamkan mata seraya memegang kuat kalung pemberian Zidan lebih erat lagi. Pola yang sama kembali terjadi. Katya tertidur dan memimpikan hal yang sama. Di depannya serba putih, dengan 2 orang yang tengah berdoa. Katya mengaminkan doa yang di depannya. Namun, keadaan terasa jauh berbeda dengan mimpi Katya sebelumnya. Kali ini rasanya bukan mimpi lagi,
tapi benar-benar nyata yang Katya rasakan. "Ayah," panggil Katya pada ayahnya. Ayah Katya membalikkan badan, tersenyum pada anaknya. "Katya pasti kuat. Ayah selalu ada di sisi Katya," ucap ayah Katya dengan tersenyum haru. Katya menggelengkan kepala dengan raut wajah kesedihan. "Katya nggak sanggup lagi ya. Katya nggak kuat dihantui seperti ini setiap hari. Katya nggak kuat lagi ya." Tangis Katya pecah di hadapan ayahnya. "Jangan lemah, nak. Banyak orang yang sayang dan peduli sama kamu." Katya mengusap air matanya. Ia melihat pada ayahnya dengan rasa putus asa, karena tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk lepas dari incaran ratu bergaun merah dan juga pengikutnya. Mata Katya kemudian tertuju pada Zidan yang telah berbalik badan seraya memandangnya dengan datar. "Zidan, kenapa kamu selalu ada di sini?" tanya Katya. Namun Zidan hanya diam, tak berekspresi sama sekali. "Siapa ya?" tanya ayah Katya dengan bingung. "Dia ya, dia Zidan, teman Katya," tunjuk Katya pada Zidan. "Zidan? Ayah hanya melihat cahaya putih ya, bukan orang," jawab ayah Katya yang semakin bingung dengan ucapan anaknya. "Itu Zidan, Pak." Laki-laki tua itu menggeleng. "Itu hanya visualisasi pandanganmu saja tentang dia. Dia yang selama ini menjadi kekuatan ayahmu untuk bisa melindungimu dari kekuatan jahat itu. Ayahmu hanya jiwa manusia biasa yang tidak punya kemampuan apa-apa. Namun kekuatan dari laki-laki itulah yang memberikan energi amat besar untuk melawan makhluk-makhluk yang ingin membunuhmu." "Jadi cahaya putih ini apa sebenarnya, Pak?" tanya Katya menuntut penjelasan. "Kekuatan doa. Sebesar apapun kekuatan para makhluk, tidak akan bisa melawan kekuatan Tuhan seluruh alam. Laki-laki itu selalu mendoakanmu di saat ia ingat akan dirimu," ucap laki-laki tua membuka penjelasan. "Dia yang selalu mendoakanmu di setiap sembah sujudnya pada penguasa alam. Dia yang tulus menengadahkan tangannya ke langit, bersimpuh lemah di hadapan Raja dunia akhirat. Doa-doa tulus darinya yang selama ini melindungimu. Saat doa seorang hamba diijabah oleh yang patut disembah, maka para malaikat akan turun dari langit, memberikan kekuatan mereka untuk mengabulkan doa itu. Itulah yang selama ini melindungimu. Ayahmu ini hanya sebagai perantara untuk menggunakan kekuatan doa laki-laki itu." Katya kembali meneteskan air mata mendengarkan penjelasan laki-laki tua itu. Ia melihat pada Zidan yang masih tersenyum dengan tatapan tenang. Laki-laki tua melihat pada ayah Katya. "Ini harus segera diselesaikan. Aku tidak tahu kalau nyawa anakmu sudah dijadikan bayaran untuk ratu yang haus disembah itu. Semalam aku kira mereka hanya makhluk usil yang mengganggu anakmu. Ternyata mereka adalah pesuruh dari ratu yang amat kuat. Baru tadi aku bertemu dengan si ratu dan kami bicara sebentar. Aku takut jika laki-laki itu berhenti berdoa untuk anakmu, maka kekuatanmu akan hilang dan jiwa anakmu akan dengan mudah diambilnya." "Lalu bagaimana solusinya, Pak?" tanya ayah Katya dengan wajah cemas. Katya melihat laki-laki tua yang sekarang menoleh padanya dengan tatapan serius. "Kita kembalikan tumbal itu pada orang yang melakukannya. Jika kamu setuju, aku akan bicara dan bernegosiasi dengan ratu itu. Dia masih menungguku di luar." "Memang siapa pelakunya, Pak?" tanya Katya dengan penuh penasaran. "Aku tidak tahu. Urusan manusia bukan urusanku. Aku sekarang dilibatkan oleh laki-laki itu untuk menolongmu." Katya terdiam sejenak, kemudian menoleh pada ayahnya. "Ayah tahu pelakunya?" tanya Katya. "Ayah tidak tahu, nak. Ayah tiba-tiba saja melihat mereka mendekatimu, dan berkat kekuatan putih itulah ayah masih sanggup menolongmu."
Putuskan saja sekarang, nyawamu atau nyawa orang itu yang harus diberikan pada sang ratu. Tentu saja, saya ingin diri saya selamat, Pak, jawab Katya tanpa pikir panjang. Laki-laki tua itu mengangguk faham. Ketahuilah, kenapa bukan si ratu bergaun merah yang datang langsung untuk menjemputmu? Kenapa dia harus mengirimkan dua sosok itu untuk membunuhmu? Jawabannya hanya satu. Karena dia takut melawan cahaya putih dengan kekuatan besar yang ada di sisimu. Itulah kekuatan doa. Doa dari orang-orang yang selalu berserah diri dan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhannya yang maha besar. Ratu bergaun merah itu tidak takut kepadaku, pada ayahmu, apalagi kepadamu, tapi pada orang-orang yang melindungimu dengan doa-doa mereka. Dia tak akan pernah sanggup melawan kekuatan dari Tuhan penguasa alam yang turun dari doa-doa orang yang tulus menyembahnya. Katya kembali menoleh pada Zidane yang sekarang tidak tersenyum lagi, namun matanya masih tampak tenang. Katya tersenyum haru. Terima kasih atas doa-doamu, Zidane, gumam Katya dengan setetes air mata di pipinya. Pagi harinya, Katya melamun menatap Faris yang tengah memasang sepatu sekolah. Sejak bangun pagi tadi, Katya terus saja memikirkan percakapan di alam mimpinya tadi malam. Sungguh, hatinya terharu mendengar jika Zidane selalu mendoakannya setiap hari. Sungguh Katya tidak pernah tahu akan hal itu. Seberapa tulus Zidane kepadanya. Kenapa ia harus membalas ketulusan itu dengan tuduhan keji? Mata Katya berkaca-kaca mengingat itu semua. Dan juga untuk sebuah pertanyaan. Kenapa Zidane selalu mendoakannya? Jauh dalam lubuk hati Katya, ia tahu jawabannya. Mengapa Zidane melakukan itu? Tidak lain dan tidak bukan karena sebuah rasa yang bernama cinta. Katya mengusap matanya yang sedikit terasa perih. Ia membuang jauh-jauh pikiran tersebut. Tidak ingin memikirkan perasaan Zidane. Katya sudah punya suami dan anak. Ia tidak ingin mengkhianati orang-orang yang ia cintai. Meski ia merasa amat terenyuh pada ketulusan Zidane. Selepas Rian dan Faris pergi meninggalkan rumah, Katya sempat menanyakan tentang Dani kepada Budiah. Ibu belum mengatakan hal kemarin pada masmu ya? Biar dulu dia istirahat di rumahnya. Kasihan juga kan istrinya. Selama di rumah sakit, masmu itu tak pernah pulang ke istri dan anaknya sama sekali. Terang Budiah. Katya mencoba tersenyum. Gak apa-apa Bu, biar saja Mas Dani berkumpul dengan keluarganya dulu. Lagi pula sekarang kan aku masih baik-baik saja. Tapi ya, ibu cemas dengan ucapan Meta kemarin. Ibu takut. Bu, aku punya ibu, punya Mas Rian, punya ibu dan ayahnya Mas Rian, punya Mas Dani juga. Ada juga Meta yang selalu membantuku. Kalian semua selalu mendoakanku. Aku yakin dengan doa-doa tulus dari kalian, aku akan selamat dari kejahatan orang itu. Jadi tak perlu khawatir berlebihan. Kita pasti menemukan jalan keluar yang terbaik. Terang Katya untuk membuat ibunya lebih tenang. Budiah membuang nafas kasar. Ia melihat Katya berdiri dan semangat membereskan meja makan. Mertuamu sudah kesana kesini mencari orang pintar, tapi tetap saja orang yang mereka temui takut mengobatimu. Katya menoleh pada ibunya lagi. Kita masih punya Tuhan, Bu, jawab Katya dengan penuh keyakinan. Hari itu semuanya kembali berlangsung dengan aman. Katya sibuk membersihkan rumah, sementara Budiah mencuci pakaian kotor selama Katya di rumah sakit. Menjelang siang, Katya sudah selesai mandi dan bersiap-siap menjemput Faris ke sekolah. Sejak ia dirawat di rumah sakit, Rianlah yang selalu menjemput Faris. Tapi hari ini Rian sudah kembali masuk kantor. Jadi Katya yang akan menjemput anak mereka. Katya melihat mobil suaminya berjalan pelan memasuki pekarangan rumah. Pemandangan yang membuat Katya merasa tidak nyaman. Kenapa Mas Rian sudah pulang? Ini kan belum jam istirahat, gumam Katya seorang diri. Rian turun dari mobil dan melangkah dengan gontai menuju teras. Kenapa udah pulang, Mas? Tanya Katya mendekati suaminya. Aku dipecat ya, jawab Rian dengan wajah masam. Dipecat, Mas? Katya mengikuti langkah suaminya ke dalam rumah. Aku tidak masuk beberapa hari. Beberapa pimpinan marah dan mereka sudah menemukan orang yang menggantikan posisiku.
Budiah yang mendengar suara ribut di ruang tamu datang menghampiri. "Kok bisa, Mas? Kan kata Mas selama Mas nggak masuk, ada bawahan Mas yang mengurus pekerjaan." "Aku nggak tahu ya, itu sudah keputusan pimpinan. Sekarang kamu mau menjemput Faris kan? Jemput aja dulu, nanti terlambat," ucap Rian pada istrinya dengan nada menahan kesal. Katya yang tahu suaminya menahan kesal memilih patuh. Ia pamit untuk menjemput Faris. "Seharusnya kemarin kan kamu nggak usah maksa buat jaga Katya. Kan ada ibu di sana." "Gimana nggak maksa, Bu? Ibu lupa anak laki-laki ibu itu marah-marah karena aku keluar kota saat Katya sakit. Dia malah membahas harta kekayaanku." Budiah terdiam. Dari awal ia sebenarnya sudah khawatir jika sikap keras Dani akan menimbulkan masalah. Dan sekarang dampaknya dirasakan oleh Rian dan Katya yang kehilangan sumber pendapatan mereka. "Tolong buatin kopi, Bu. Aku pengen nenangin diri," pinta Rian. Ia berdiri dan masuk ke dalam kamar. "Kopinya habis, Yan. Ibu beli ke warung dulu ya," saut Budiah. Ia menuju kamar Faris untuk mengambil uang dan buru-buru ke warung untuk membeli kopi. Baru saja Budiah menutup pintu pagar, pintu depan rumah tertutup dengan sendirinya, kemudian terkunci tanpa ada orang yang menguncinya. Rian yang tengah memainkan ponsel di tepi ranjang tiba-tiba merasakan hendak buang hajat. Ia menaruh ponsel di nakas dan segera ke kamar mandi. Selepas buang hajat, ia menyempatkan diri mencuci muka, memberikan sedikit kesegaran pada dirinya yang sedang mumet karena pemecatan. Saat selesai mencuci muka, Rian langsung mematut dirinya di cermin wastafel. Sorot mata Rian melihat pada bunga putih di ujung wastafel. Bunga yang selama ini selalu dilihat oleh Katya. Rian tak memperdulikan bunga itu. Ia keluar dari kamar mandi. Saat melewati ruang tengah, Rian mendengar pintu rumahnya diketuk 3 kali. Sontak ia bergegas menuju depan. Kaki Rian terhenti melangkah di perbatasan ruang tengah dan ruang tamu. Ia kebingungan melihat seseorang yang bertubuh hitam besar dengan tinggi yang tidak wajar tengah berdiri di teras, terlihat jelas dari kaca jendela rumah. "Siapa?" teriak Rian yang merasa aneh. "Mas Rian, apa kabar?" Suara seorang perempuan memanggilnya dari arah dapur. Rian langsung berbalik badan, dan dengan mata melotot tak percaya, ia seketika membeku, tak bisa bergerak sama sekali. Jantungnya berdegup kencang melihat sosok di depannya. Bulu kuduknya berdiri menahan rasa takut yang tak terkira. "Aku kesini menjemputmu pulang, Mas," ujar perempuan itu. Perempuan yang selama ini dilihat oleh Katya dan menghantui Katya setiap saat. "Ayo, pulang ke rumah kita, Mas." Rian tersadar. Tubuhnya yang membeku sekarang sudah bisa bergerak normal. "Apa maksudmu? Kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya Rian dengan keadaan yang semakin ketakutan. "Kau tidak memenuhi kewajibanmu," ucap suara perempuan lain. Rian berbalik badan ke arah pintu depan. Di sana, ia melihat seorang perempuan cantik bergaun merah dan bermahkota emas. Namun kecantikannya dihiasi wajah marah dan murka. "Nyai," gumam Rian tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Kau tidak memenuhi kewajiban untuk memberikannya kepadaku. Sekarang kau yang harus ikut denganku sebagai ganti perjanjian kita." Rian menggeleng. "Tidak, Nyai, tidak. Aku sudah memberikan dia untukmu," tunjuk Rian pada sosok perempuan di dapur. "Itu untuk harta yang dulu kamu dapatkan. Dan untuk harta yang sekarang kamu nikmati, istrimulah yang sekarang menjadi bayarannya." "Tidak, Nyai, itu tidak ada dalam perjanjian kita," tolak Rian. "Kamu sudah mendapatkan bagianmu, dan sekarang aku harus mendapatkan bagianku." Rian menggeleng. Ia semakin ketakutan. Lututnya bahkan bergetar dan terasa melemah. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. "Baik, Nyai, baik," ujar Rian yang tak mau melawan keinginan ratu bergaun merah di depannya. Aku akan memberikan istriku yang sekarang untukmu. Jangan jadikan aku sebagai gantinya." "Tapi kamu sudah terlambat dan mengingkari janji kita. Tidak ada lagi kesempatan untukmu." "Nyai, aku janji, Nyai, hari ini juga aku akan membunuhnya untukmu," ujar Rian dengan penuh ketakutan.
Ia sadar bahwa posisinya sedang terpojok. Ratu bergaun merah tidak mau lagi bernegosiasi dengan Rian. Ia sudah punya kesepakatan lain dengan laki-laki tua, dan dia juga tidak ingin melawan cahaya putih yang selalu ia lihat di sisi Katya. Jika ia tetap membawa Katya, sama saja ia membawa cahaya putih itu ke istananya, dan itu bisa menjadi masalah yang amat besar untuk kerajaannya. Aku janji, Nyai, setelah dia pulang dari sekolah anakku, aku akan langsung membawanya kepadamu, ucap Rian memohon. Ia tidak ingin mati di sana. Jika harus memilih, maka lebih baik Katya saja yang mati, dan ia bisa memulai hidup baru lagi. Ratu bergaun merah tak bergeming. Dalam sekejap mata, ia telah menghilang dari pandangan Rian. Nyai, aku janji, Nyai, akan kubawa dia kepadamu secepatnya, teriak Rian memelas ampun. Ayo pulang, Mas Rian, ujar si perempuan dari arah dapur. Dalam sekejap mata juga, perempuan itu sudah ada tepat di wajah Rian, dengan keadaan wajah hancur dan kulit terkelupas di sana-sini. Matanya hitam sempurna, dengan keadaan hampir keluar dari kelopak matanya. Ia menyeringai dengan senyum yang mengerikan. Vera! Teriak Rian ketakutan. Rian hilang kesadaran. Tubuhnya melayang ke langit-langit dapur. Dalam sesaat tubuhnya terhempas sangat kuat ke lantai. Rian mengalami cedera amat parah. Laki-laki itu kembali sadar untuk menghembuskan nafas terakhirnya. Ia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Di atas lemari tinggi dapur, Rian melihat sosok perempuan bernama Vera tersenyum, menyeringai dengan wajah yang amat menakutkan. Ayo pulang, Rian, gumam Vera tersenyum menang. Rian menghembuskan nafas terakhirnya beberapa detik kemudian. Motor Katya melaju cepat pulang ke rumah. Tadi ia sempat berbicara dengan Meta sebentar. Lalu Katya memutuskan segera pulang karena ingat Rian baru saja dipecat dari perusahaan. Baru saja Katya mendekati rumahnya, ia sudah dibuat keheranan melihat Budiah yang tengah menggedor-gedor pintu rumah. Kenapa, Bu? Tanya Katya. Ini ya, dikunci sama Rian. Dikunci, Bu. Katya merasa aneh dengan jawaban ibunya. Sepertinya Rian tidur ya. Tadi ibu beli kopi untuknya dan dia masuk ke dalam kamar, terang Budiah. Katya lekas membuka pintu rumah dengan kunci yang ia pegang. Kunci yang juga terpasang dengan kunci motornya. Katya langsung ke kamar untuk melihat suaminya. Namun, teriakan Budiah dari arah dapur membuat Katya langsung berlari ke belakang. Faris terdengar menangis histeris memanggil nama ayahnya berkali-kali. Katya seketika kaget dengan apa yang dilihat. Rian ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi mengerikan. Matanya melotot dengan warna putih saja yang kelihatan. Bahkan sebelah matanya tampak hampir keluar dari kelopak matanya. Ia juga mencium bau yang amat busuk dari tubuh Rian. Seakan-akan mayat itu sudah meninggal beberapa hari. Keadaan yang lain juga membuat Katya merinding. Tangan dan kaki Rian sudah tidak beraturan. Kepalanya seperti patah sehingga posisinya tidak normal. Katya histeris, lebih histeris dari Faris. Wanita itu bahkan nyaris pingsan. Namun Budiah cepat mendekapnya, menguatkan Katya karena ada Faris yang harus ia lindungi. Sungguh, barang siapa yang melihat keadaan Rian, mereka pasti akan lari ketakutan. Belum lagi dengan bau busuk yang amat menyengat. Semua keluarga berkumpul di rumah besar milik Butari. Dani dengan istrinya juga datang melayat, termasuk Weri, adik Rian yang selama ini tinggal di luar kota. Kabar kematian Rian yang mendadak membuat semua orang kaget, bahkan tak percaya. Tidak ada kabar sakit atau hal-hal aneh yang dilihat dari Rian. Namun tiba-tiba saja terdengar kabar ke telinga setiap orang bahwa ia sudah meninggal. Rian adalah sosok yang disegani banyak orang, sehingga rumah besar itu benar-benar ramai dikunjungi oleh para pelayat. Mulai dari para pengusaha, pimpinan kantor Rian, hingga para pejabat pemerintahan datang ke sana. Keadaan tubuh Rian yang membusuk membuat proses penyelenggaraan jenazahnya pun harus disegerakan, agar tidak banyak orang tahu hingga menjadi aib keluarga mereka. Jasadnya dimakamkan hari itu juga sebelum gelap. Butari dan Pak Kasim yang benar-benar kaget dan syok mendapati kejadian ini, berusaha tegar menerima kenyataan. Dari awal mereka tak pernah mengira Rian akan meninggal secepat ini.
Toh selama ini yang dikhawatirkan akan meninggal duluan adalah Katya. Namun Tuhan punya takdir lain. Rianlah yang harus pergi lebih dulu. Selepas pemakaman Rian, pihak keluarga langsung menyelenggarakan doa bersama malam itu juga. Semua keluarga terlibat dalam acara tersebut, termasuk Dani dan keluarganya. Katya yang masih amat syok dengan keadaan memilih menyendiri sebentar di lantai 2, meninggalkan hiruk pikuk di lantai 1. Di ruang kecil yang berada di sudut belakang lantai 2 rumah besar Butari, Katya duduk melamun di sofa yang ada di ruangan tersebut. Matanya tampak kosong, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Semuanya terjadi begitu cepat, bahkan Katya merasa ini semua hanya mimpi. Sungguh Katya tak bisa menerima kenyataan. Air matanya sudah hampir kering karena menangis sepanjang hari. Wanita itu mengusap pipinya yang terus basah sejak siang. Ia melihat meja di depannya, teringat akan foto yang ada di laci meja itu. Katya membuka laci tersebut, teringat akan sesuatu. Saat Katya melihat foto yang masih ada di laci itu, matanya membulat tak percaya. Ya Tuhan, gumam Katya yang kaget setengah mati. Foto itu bahkan terjatuh ke lantai. Tak kuat ia melihat wajah wanita tersebut. Wanita itulah yang selama ini dilihat Katya. Setiap garis itu muncul dengan sosok manusia, maka perempuan di foto itulah yang dilihat Katya. Dan wanita itu juga yang dilihat sibuk bertaman dengan ayahnya di taman rumah Katya. Apakah penumbalan dirinya ada hubungannya dengan keluarga Rian? Kenapa perempuan di foto itu yang selalu datang kepadanya? Pertanyaan itu segera menemui jawabannya saat suara laki-laki tua datang dari arah dinding belakang ruangan kecil tersebut. "Tugasku sudah selesai," ucap laki-laki tua. Sosok yang mendiami kalung putih yang masih dipegang Katya datang lagi. Katya menoleh. Ia sedikit kaget dengan kemunculan laki-laki tua yang mendadak tersebut. "Selesai, Pak?" tanya Katya mengusap air matanya. "Pelakunya sudah mati. Perjanjian mereka telah selesai. Ratu bergaun merah tidak akan mengejarmu lagi. Aku sudah berbicara dengannya. Sekarang semuanya telah aman." Katya menelan ludah. Ia berdiri melihat laki-laki tua dengan rasa tak percaya. "Apa berarti suami saya? Apa suami saya pelakunya?" tanya Katya. "Aku sudah bilang, urusan manusia bukan urusanku. Sekarang kamu sudah aman. Kembalikan aku pada laki-laki itu," jawab laki-laki tua. Katya menggeleng tak percaya. Mana mungkin Rian yang menumbalkannya? Bukankah mereka adalah suami istri yang sempurna? Mereka saling menyayangi dan mencintai. Bagaimana mungkin Rian menumbalkannya dengan segala kesempurnaan hidup yang mereka miliki? Katya sungguh tak percaya. "Mbak, kenapa sendirian?" tanya Weri yang melihat iparnya duduk menyendiri di ruang kecil tersebut. Katya terkesiap. Laki-laki tua telah menghilang seketika. "Mbak, baik-baik saja kan?" tanya Weri setelah berdiri di dekat Katya. Katya hanya mengangguk pelan. Mata Weri seketika menoleh pada foto yang terjatuh ke lantai. Lekas ia mengambil foto itu. "Mbak tahu dia siapa?" tanya Weri menyelidik. Katya menggeleng pelan. "Bahkan sampai dia meninggal, tetap saja dia tidak memberitahu tentang Mbak Vera pada Mbak." "Vera? Vera siapa, Weri?" tanya Katya sedikit gugup. Suaranya terdengar serak karena menangis seharian. "Istri pertama Mas Rian, Mbak. Istri yang meninggal terbakar di kontrakan Mas Rian. Sejak dia meninggal, Mas Rian membuang semua kenangan tentang dia dan mewanti-wanti kami untuk tidak cerita sama Mbak kalau dia pernah menikah sebelumnya." "Mas Rian pernah menikah sebelum denganku?" tanya Katya dengan mata membulat tak percaya. "Gak mungkin, aku ini istri Mas Rian satu-satunya, Wer." Weri menghembuskan nafas berat. "Mbak, istrinya yang kedua. Istri pertamanya meninggal bersama janin anak mereka, Mbak," jawab Weri dengan datar. Katya masih menggeleng tak percaya. "Ini satu-satunya foto Mbak Vera yang masih disimpan ibu kami. Ibu sangat sayang sama Mbak Vera. Ia sangat terpukul dengan kematiannya. Tapi semenjak kehadiran Mbak, perlahan ibu sudah bisa melupakan Mbak Vera
dan tidak membahas tentangnya lagi seperti keinginan Mas Rian? Katya tersungkur dengan kaki yang melemah, menangis terseduh-seduh dengan air mata yang semakin mengalir. Kenyataan macam apa ini? Setelah suaminya menumbalkan dia, sekarang kenyataan lainnya adalah suaminya pernah menikah sebelum ini dan tidak pernah jujur kepadanya. Katya semakin merasakan sesak yang amat dalam, merasakan luka yang datang bertubi-tubi. Aku tahu ini berat untuk Mbak pahami, tapi itu kenyataannya Mbak. Aku banyak berbeda prinsip dengan dia, makanya aku menyingkir keluar kota biar nggak berdebat terus dengan dia. Katya menggeleng. Dengan sisa tenaganya, ia bangkit dan lari meninggalkan Weri. Otaknya terasa ingin pecah dengan semua yang terjadi hari itu. Apa ada lagi kenyataan pahit yang harus diterima Katya selain ini semua? Weri membuang nafas berat. Ia melihat foto Vera dengan rasa bersalah. Maafkan Mas Rian, Mbak Vera. Dia sudah menyia-nyiakan hidup Mbak yang telah banyak berkorban untuknya. Bahkan ia tak mau mengakui Mbak pada istri keduanya. Sekarang dia sudah menyusul Mbak ke alam sana. Bahagia selalu ya kalian di sana, gumam Weri. 3 hari berturut-turut keluarga Rian selalu mengadakan doa bersama setiap malam. 3 hari itu juga Katya menjalani kehidupan yang amat berat. Di rumahnya Katya tidur bersama Faris dan ibunya. Kamarnya dan Rian dibiarkan kosong. Rasanya amat berat Katya untuk tidur sendiri tanpa kehadiran Rian yang biasa memeluknya. Setiap pagi Katya selalu membuka kamarnya, memeriksanya. Mungkin Rian tengah tidur di kamar mereka. Dan peristiwa di hari duka itu hanya sebuah mimpi. Saat mendapati kamar itu kosong, Katya akan terduduk ke lantai menangisi semuanya. Sejak kepergian Rian, nafsu makan Katya menjadi kurang. Ia lebih sering termenung melihat nasi ketimbang memakannya. Lain lagi jika ia teringat kata-kata Weri. Ia merasa seperti gadis bodoh. Dulu Rian datang kepadanya bak seorang yang baru mengenal wanita. Tak terbersit sedikit pun dalam pikiran Katya bahwa Rian pernah menikah sebelumnya. Dan istri pertamanya meninggal bersama janin mereka. Mengingat hal tersebut, terasa Katya perih di hatinya. Namun apapun itu, rasa cinta Katya untuk Rian amat dalam. Ya, dimakan nasinya, jangan dilihatin aja, gumam Budiah pada anaknya. Bagaimana rasanya jadi janda, Bu? Tanya Katya dengan air mata menetes. Ikhlaskan ya, ikhlaskan. Apa salah aku, Bu? Kenapa Tuhan membuat takdir hidupku begini? Jangan begitu, Nak. Tidak ada yang salah dengan takdir Tuhan. Ia pasti punya rencana terbaik untukmu dan hidupmu ke depan. Tapi semua ini masih tak bisa kupercaya, Bu. Apa aku harus mengakui bahwa pelakunya adalah suamiku sendiri? Mata Budiah menyorot Katya dengan penuh selidik. Pelaku apa ya? Katya menggeleng, bimbang untuk jujur pada ibunya. Pelaku apa ya? Tanya Budiah lagi. Aku sembuh dan suamiku harus menanggung akibatnya. Dahi Budiah berkerut bingung. Apakah tumbal itu dipindahkan pada Rian? Tanya Budiah menduga-duga, seakan tahu itulah yang dimaksud oleh Katya. Katya menggeleng pelan tak berdaya. Apa Rian yang menumbalkanmu ya? Tanya Budiah yang merasa sesak akan dugaan keduanya. Aku gak mau percaya tentang dugaan itu, Bu. Tapi aku bertemu seseorang yang telah menolongku. Dia bilang orang yang menumbalkanku sudah mati dan aku sudah terbebas dari penumbalan itu. Gak mungkin ya. Itu gak mungkin. Rian itu amat menyayangimu dan Faris. Bagaimana mungkin dia menumbalkanmu? Lagi pula Rian bukan orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Selama kamu sakit saja, dia tidak pernah mencari orang pintar untuk mengobatimu. Budiah diam sejenak. Ucapannya barusan malah mendukung dugaan bahwa memang Rianlah pelakunya. Dia tidak mengundang orang pintar karena memang dia pelakunya, gumam Budiah dengan mata berkaca-kaca. Mereka hening untuk sesaat. Katya menunduk. Duka kehilangan sekarang ditambah dengan sakit hati akan kenyataan. Ia kemudian pergi ke kamar, meninggalkan Budiah yang hanya bisa terpaku di meja makan. Apa yang didengarnya dari Katya barusan memang benar adanya. Atau ia salah dengar. Sungguh dugaan itu tak bisa ia terima. Katya baru saja bangun dari tidurnya.
Malam itu terasa dingin menusuk tulang. Ia duduk di tepi ranjang, lalu melihat Faris dan ibunya sedang tertidur pulas. Kepala Katya serasa sedikit sakit. Ia bangkit dari ranjang dan berjalan keluar. Di ruang tengah, ia melihat pintu kamarnya yang tertutup. Hatinya kembali merasa sedih, teringat sosok Rian yang selama ini selalu menyayanginya. "Kamu belum mengembalikanku juga?" Suara seorang laki-laki terdengar dari dapur. Katya menoleh ke sumber suara. Tampak laki-laki tua tengah berdiri di samping meja makan. "Ini belum selesai, Pak," jawab Katya dengan datar. Ia berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum, melewati posisi laki-laki berdiri. "Kamu sudah tidak mengalami hal aneh lagi, kan? Tidak ada lagi yang mengganggumu. Itu sudah bukti kalau keadaanmu sudah aman. Bahkan ayahmu sudah pergi dengan perasaan tenang." "Tapi bagiku ini semua belum selesai. Aku tidak percaya bahwa dialah pelakunya." Tunjuk Katya ke arah kamarnya. Matanya melotot marah pada laki-laki tua. "Itu urusanmu, bukan urusanku. Kembalikan aku pada laki-laki itu." "Tidak," jawab Katya tak mau kalah. "Dasar manusia tidak tahu diri. Entah kenapa laki-laki itu malah memberikanmu kepadamu," ujar laki-laki tua yang mulai sedikit emosi. "Aku tidak akan pernah percaya dialah pelakunya, Pak." Suara Katya tiba-tiba berubah sedih. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin laki-laki tua marah dan meninggalkannya. "Aku sudah punya kesepakatan dengan Ratu Bergaun Merah. Dia tidak akan mengambilmu karena jiwa pelakunya sudah diambilnya sebagai penebus janji mereka." "Tidak, dia bukan pelakunya. Suamiku bukan pelakunya, Pak," jawab Katya dengan terisak. Oke, sampai sini dulu cerita mistis yang dialami oleh Katya, yang ternyata suaminya sendirilah yang menjadikannya tumbal untuk kesuksesannya. Tapi benarkah begitu? Episode selanjutnya Katya akan mencoba menelusuri kebenaran dan kisah masa lalu Rian yang di luar dugaan. Jadi, aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Oh iya, like jika suka ya, share dan tentu saja subscribe channel ini. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.